Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari implementasi rangkaian sekuensial dari kelompok 11 ke paralel K3. Di kelompok 11 ini terdiri dari teman saya, Lita Yulika Wibowo dengan NIM G5402211006 dan saya sendiri, Nurfika Salwa dengan NIM G5402211039. Oke, jadi di sini ada deskripsi tugasnya, yaitu mengimplementasikan rangkaian sequence detektor atau non-overlap mailing untuk bilangan biner K4 bit. K adalah nomor kelompok, dan untuk K yang lebih dari 15, gunakan K sama dengan 000. Lalu untuk paralel K1 dan K3 diminta untuk menggunakan D flip-flop, lalu untuk K2 dan K4 digunakan untuk K flip-flop. Disimulasikan dengan logism pula. Nah, di sini awalnya kita diminta untuk membuat dari integer quotient-nya, terus reminder sama koefisiennya. Karena tadi kita dari K3, lalu diminta untuk D flip-flop, lalu kebetulan dari kami adalah kelompok 11, yang berarti mengubah 11 dan desimal ke biner 4 bit. Pertama, kita kan memiliki integer quotient-nya, yaitu 11 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu 5 itu masih menghasilkan atau masih menghasilkan remainder setengah. Yang dimana kalau kita punya remainder setengah menghasilkan koefisien 1. Lalu dari 5 ini kita bagi 2 lagi, dia akan menghasilkan 2, yang dimana kita menghasilkan pula remindernya 1/2 atau setengah. Lalu menghasilkan pula koefisiennya 1. Lalu pada hasil 2 ini kita bagi menjadi 2 lagi, dia akan menghasilkan 1, yang dimana remindernya itu 0. Kalau misalkan remindernya 0, berarti kita menghasilkan koefisiennya itu 0. Lalu untuk 0 tadi hasilnya itu kita bagi 2 lagi, dia akan menghasilkan 0, yang artinya dia akan menghasilkan remindernya setengah. Yang dimana kalau misalkan remindernya setengah berarti menghasilkan koefisien 1. Sedangkan kalau remindernya 0, dia akan menghasilkan koefisiennya 0. Lalu karena kita diminta biner 4 bit, berarti dia membacanya dari bawah ke atas. Yang dimana menghasilkan 1011. Nah, selanjutnya kita memiliki state seperti ini gambarnya, yang dimana kan tadi kan karena kita dari desimal 11, yaitu menghasilkan biner 4 bitnya itu 1011. Lalu pada saat ini kita punya state 0, di mana state 0 itu karena kita mau menghasilkan 1011, berarti kita memasukkan input 1, yaitu yang dari 1 ini. Nah, terus kalau misalkan pada state 0 kita mau mengmasukkan input 1, dia akan lanjut ke state 2. Yang dimana karena menghasilkan atau kita memasukkan inputnya 1, jadi dia lanjut ke state 1. Lalu dari state 1 kita mau memasukkan atau mau menghasilkan 0. Berarti kita mau menginputnya 0, dia bakalan lanjut ke state 2. Lalu pada state 2 ini kita mau memasukkan inputnya itu 1. Jika dimasukkan inputnya 1, dia akan lanjut ke state 3. Lalu pada state 3 kita juga mau menghasilkan atau mau menginputkan 1, yang berarti nanti dia akan kembali ke state 0. Lalu jika kalau misalkan dari state 2 kita memasukkannya itu 0, nanti dia bakal kembali ke state 0. Lalu kalau misalkan tadi di state 3 kita mau memasukkannya itu inputnya 0, dia bakal kembali ke state 2. Lalu maka menghasilkan jumlah flip-flopnya itu 2 karena ada 4 state yang dihasilkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan masuk ke tabel kebenaran. Nah, sebelumnya di sini kita sudah mendapatkan sebuah diagram dari state S0, S1, S2, sampai S3. Nah, di sini kita masukkan di present state-nya sendiri ada A dan B. Ketika A dan B ini bernilai 00, ketika kita memberikan inputnya 0 sesuai dengan diagram state sebelumnya, maka kita tidak akan berpindah state, maka kita akan tetap di 00. Akan tetapi, jika kita memberikan present state-nya 00 dengan kita memberikan inputnya 1, maka dia akan berpindah state ke 01. Nah, begitupun untuk present state dengan nilai A0 dan juga B1, jika kita berikan nilai inputnya 0, maka kita akan berpindah state, yaitu ke state 10. Seperti itu, dan selanjutnya sampai ke present state A1 dan juga B1. Nah, untuk outputnya sendiri, kita hanya mendapatkan nilai 1 ketika present state-nya
A1, B-nya 1 dengan juga inputnya 1. Kemudian kita akan melanjutkannya dari key map. Nah, sebelumnya dari tabel kebenaran ini kita mendapatkan nilai bahwa nilai DA ini adalah min term berupa 2, 5, dan juga 6. Dan untuk DB-nya adalah min term dari 1, 3, 5, dan juga Y-nya adalah min term dari 7. Oleh karena itu, kita dapat menggambarkan key map-nya seperti berikut. Untuk nilai dari DA akan mendapatkan persamaan A dikali B aksen ditambah B X aksen. Kemudian untuk DB yaitu B aksen X ditambah A aksen X. Dan juga untuk Y-nya sendiri adalah ABX. Baik, selanjutnya saya akan menyimulasikannya di logism. Jadi di sini misal kita masuk dulu di state 0 ketika kita memberikan inputnya berupa 0 dan kita nyalakan clocknya, maka dia akan tetap di state 00. Akan tetapi jika kita memasukkan nilai inputnya 1 dan kita nyalakan clocknya, dia akan berjalan ke state 01. Kemudian selanjutnya jika kita matikan dan kita memberikan inputnya 0, maka kita nyalakan lagi clocknya, dia akan pindah ke state 10. Kemudian kita matikan lagi clocknya dan kita masukkan inputnya 1, maka ketika kita nyalakan, dia akan lanjut ke state 11 dan akan menyala. Nah, tetapi jika kita matikan clocknya, lalu inputnya kita balikkan nilainya yaitu 0, maka dia akan kembali ke state sebelumnya yaitu di 10, sehingga rangkaian ini sudah sesuai dengan diagram yang telah kita gambarkan tadi dan juga nilai dari tabel kebenaran yang ada. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.